Selamat datang Leli. Terima kasih kamu sudah datang ke sini memberanikan diri dan saya sangat senang menemani kamu di sini bisa bebas menjadi diri kamu sendiri ya, tanpa rasa takut dihakimi. Oke? Baik Bu, terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan di acara kali ini. Oke, ya. Boleh kita mulai berbicara Leli? Ya, apapun kamu yang rasakan atau dalam pikiran kamu silahkan ceritakan di sini. Oke Leli? Saya merasa tuh diri saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak kosong, jalan aja begitu tanpa ada tujuan arahnya mau kemana, saya harus apa, saya harus ngapain. Jadi kamu merasa kosong ya? Iya. Terus seperti tidak tahu mau arahnya kemana gitu. Iya. Terus? Kayak padahal selama ini di sekolah saya sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada, tapi tuh saya ngerasa semua itu cuma sia-sia, kayak tanpa saya sadarin saya juga nggak tahu saya harus kemana, saya harus ngapain, tujuan saya itu sebenarnya ikut ini tuh apa, tetapi saya juga kosong. Gitu. Jadi kamu merasa hampa ya Leli? Iya. Terus apa merasa hampa itu perasaannya itu terus menerus dalam diri kamu? Iya sih Bu, kayak terus menerus, kayak selama ini tuh sia-sia apa yang saya lakukan, apa yang saya coba semuanya kayak ya udah berjalan aja gitu. Kadang saya suka iri ngeliat teman-teman saya yang tetap semangat dalam apapun yang mereka hadapi. Jadi seperti nggak ada makna dalam kehidupan, apa yang kamu kerjakan, kegiatanmu itu yang kamu jalankan aja, tapi tidak ada seperti hal tujuan apa yang kamu tertuju dalam kamu melakukan kegiatan seperti itu. Jadi seperti nggak ada makna begitu ya? Iya kayak gitu deh Bu, kayak nggak ada maknanya. Kadang nih ya Bu, orang-orang tuh kayak cuman nggak semangat, kamu semangat ya, kamu semangat ya, kamu semangat ya. Itu semua tuh kayak aku juga bisa semangat tanpa mereka sadarin aku semangat, padahal dalam diri aku tuh kayak aku tuh sebenarnya mau ngapain, semangatnya tuh buat apa. Mereka tuh cuma bisa memberi semangat dan memberi kayak kamu tuh bisa, padahal aku juga nggak tahu aku bisa di mana. Berarti kamu merasa seperti sendirian? Iya. Juga kalau misalnya seperti kalau misalnya kamu iri melihat teman-teman itu, kamu melihat teman-teman itu senang dan kamu malah merasa jauh dari diri kamu sendiri, seperti itu tidak? Iya, kayak mereka kok bisa ya senang tanpa adanya beban, mereka bisa ya melakukan semua tanpa adanya pikiran mereka, kayak mereka tuh bisa. Kadang tuh lebih irinya tuh ke iri banget kok mereka bisa, sedangkan aku nggak bisa buat melakukan itu semua. Itu pasti terasa menyakitkan bagi kamu ya Leli, dan kamu pasti merasa gak cukup dan selalu tertinggal seperti itu ya. Kadang saya benci sama diri saya sendiri, kayak kok bisa yang dalam pikiran saya tuh kayak selalu kok bisa, sedangkan action pun ada, ini ada. Karena saya kurang suka sama diri saya sendiri yang kurang percaya diri, yang selalu kayak kosong, selalu nggak tahu arahnya mau kemana. Oke, saya di sini nggak menghakimi perasaan kamu, tapi memang semua orang pasti merasakan seperti itu dan nggak bisa ditahan. Jadi kamu jangan merasa sendirian, ya. Kamu boleh cerita sama saya apapun itu. Maksudnya dengan ingat kamu itu berarti, ya. Jangan merasa sendiri, oke? Terima kasih. Terima kasih udah mau dengerin cerita saya, Bu, masa saya, apa yang saya alami selama ini. Iya, Leli. Pokoknya kamu itu nggak bisa semuanya menanggung sendiri. Jadi kamu harus butuh cerita Leli. Dan coba saya mau tanya, kehidupan apa yang menurut kamu ideal? Terus kamu bayangkan seperti apa kehidupanmu yang
merasa bahagia gitu, yang menurutmu ideal. Seperti apa dia? Seperti apa Leli yang seperti itu? Dia tuh lebih kayak dia yang kurang percaya diri, dia yang Enggak ideal, kehidupan ideal kamu gitu, kamu bayangkan tuh seperti apa yang kamu mau gitu. Untuk sekarang kan kamu merasa seperti hampa, tidak ada makna, kosong gitu kan. Apa yang kamu lakukan sehari-hari itu tidak ada arti. Nah, coba kamu bayangkan kehidupan yang kamu mau itu, yang kamu idealkan itu, kehidupanmu itu seperti apa? Yang saya mau ya Bu tuh kayak saya tuh menjadi anak yang, dia tuh menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih aktif dan tanpa memikirkan apa yang ada di sekitarannya, lebih percaya diri, lebih apa ya Bu, kayak kita tuh kayak dia tuh harus bisa dari orang lain, kayak udah jangan mikirin kayak aku ya kamu seperti itu. Jadi maunya merangkul bersama ya gitu. Jadi selama ini kamu yang melihat itu seperti jauh dari diri kamu sendiri, juga melihat teman-temanmu ya hanya memberi semangat, tapi ya udah sekedar semangat saja seperti itu ya. Udah. Lali, semuanya itu pasti berproses. Bahkan semua ini adalah proses menuju dimana kamu memahami diri kamu dan kamu menerima diri kamu seperti itu. Iya Bu, ini tuh kayak saya akan lebih mencoba untuk berdamai dengan kenyataan, dengan diri saya sendiri ataupun orang sekitar saya. Saya akan mencoba menjadi diri yang lebih baik, untuk yang percaya diri tanpa memikirkan apapun yang tidak harus saya pikirkan. Iya betul, pokoknya dimanapun saat kamu lagi sedih atau hal itu muncul kembali, kamu boleh cerita lagi dengan saya saat kamu siap, oke? Tanpa ragu gitu. Jadi terima kasih banyak karena telah memberikan saya ruang apa sih ya Bu, kayak maksudnya terima kasih telah memberikan saya ruang di kali ini. Saya merasa lebih lega, saya merasa lebih ada orang yang dengarkan cerita saya, ada peduli sama saya akan mencoba diri saya menjadi lebih baik. Pokoknya saya juga terima kasih kalau kamu sudah percaya dengan saya, ingin cerita apapun permasalahan kamu dengan saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan itu menjadi termotivasi dan menjadi kamu lebih ringan lagi. Pokoknya saya ucapkan terima kasih, saya jadi ingin mencoba diri saya menjadi lebih maju untuk kedepannya. Jadi kamu udah lumayan ringan nih dengan masalahmu. Iya. Kayak lebih enteng gitu. Iya, karena kamu nggak bisa menanggung sendiri. Kamu kalau ada apa permasalahan apapun itu, kamu harus cerita dengan orang yang kamu percaya, seperti itu ya. Iya. Oke, ada lagi? Enggak sih Bu, cuman itu permasalahan kayak lebih kurang percaya diri untuk kedepannya. Dimanapun, kalau kamu siap, kalau kamu merasa seperti ada hal seperti itu kembali lagi, silakan kamu datang ke saya lagi ya. Kita akan berproses lanjut jika kamu siap. Atau kalaupun kamu sudah merasa lebih baik ya berarti alhamdulillah kamu bisa menjalani aktivitas dengan rasa termotivasi dan ada tujuan. Oke Lali? Iya Bu. Diplom gitu ya kan Bu? Iya. Ya kayak kadang saya tuh merasa kayak teman saya kan banyak ya maksudnya saya berteman tuh dengan siapapun, dengan kayak ya udah siapa yang berteman saya ngomongin saya tuh saya kayak ya udah ya aja. Dengan saya kok teman aku banyak, kok cuman aku kayak apa ya, mereka tuh nggak selamanya nganggap kita tuh ada dalam pertemanan, walaupun kadang kita suka nganggap dia tuh ada, kita ada dia nganggap kita kadang nggak ada. Apa emang karena saya yang baperan atau mungkin karena mereka memilih juga dalam berteman. Emang kadang dari saya sendiri tuh kayak suka mikir, aku nggak mau teman sama dia gini kayak gitu loh, kayak buat apa temenan sama dia, oh ya tentu dia nggak menguntungkan buat saya.
benefit buat saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan saya ngerasa teman saya itu banyak tapi saya sendiri. Seperti itu. Yang ternyata kayak banyak. Bahkan saya punya keluarga kedua aja, kayak keluarga kedua itu sebenarnya nggak ada. Kayak saya tuh sendiri. Kalau lagi bareng ya udah bareng, kita ketawa, kita ini itu makan bareng. Itu cuma sesaat, setelah itu kayak udah keluarga dalam keluarga, nggak ada lagi yang kayak just udah pas kita ngumpul kayak gitu doang sih. Jadi kamu merasa sendiri ya, kayak apa, gak ada semuanya kamu menganggap ada tapi mereka ada gitu kan. Terus apa setiap kamu berkumpul itu merasa kayak gitu? Kadang nggak setiap saya ngumpul sih, kayak waktu lagi misalnya lagi ngumpul di kelas, kok dia maunya sama dia doang ya, padahal kita keluarga loh, padahal kita teman dekat loh, kok dia gitu ya, kok dia gini ya. Enggak kali ya, kayak itu tuh kayak muncul secara tiba-tiba. Yang orang lihat aku main sama mereka, yang orang lihat aku ketawa sama mereka, mereka tuh nggak tahu aku sering nangis karena mereka, aku sering kesepian karena mereka. Walaupun sampai mungkin guru-guru yang lain lihat aku sama mereka berlebihan atau gimana, padahal Klop gitu ya, punya klop. kita berlebihan juga enggak, kita tahu batasan juga iya. Yang mereka tahu kita tuh cuma bahagianya, senengnya, kita bandelnya. Tapi kayak satu sisi tuh kadang aku tuh ngerasa mereka tuh nggak ada, mereka tuh nggak semuanya ada loh, mereka kayak cuma sesaat gitu. Jadi pokoknya kamu harus mengerti bahwa semua kehidupan di dunia ini kan gak segini selamanya bahagia sih. Yang menjalani kehidupan kita ya kita sendiri gitu. Jadi kamu boleh merasakan seperti itu, nggak apa-apa kamu merasa seperti itu, tapi kamu harus bangun, harus seperti kamu ingat bahwa diri kita ini loh yang menjalani hidup kita. Kita nggak bisa terus menerus untuk memikirkan seperti itu. Jadi menurut saya kamu juga lebih membuka pandanganmu ke setiap orang. Jadi semuanya itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Semua dari teman-temanmu itu yang merasa kamu nggak ada benefitnya atau apa merasa rugi di diri kamu atau enggak? Tapi kayak saya jujur saya capek, tapi kalau saya pikir kalau aku nggak main sama dia terus aku mau sama siapa, yang nerima aku tuh siapa, yang nggak tahu aku tuh siapa. Kan kalau ketemu orang baru tuh kayak pasti kasihan dia, pasti dia harus nerima sifat aku yang baru. Kayak ya intinya aku capek sebenarnya hidup di lingkup yang kayak toksik dalam pertemanan, toksik dalam segala ininya. Pokoknya lagi kamu jangan berharap lebih dari semua orang. Mau orang itu gimana ke kamu, kamu maunya baik melihat mereka semua gitu. Melihat aku, kamu ingin terlihat baik di mata mereka semua, tapi ternyata itu nggak bisa karena pandangan orang itu kan beda. Jadi menurut saya dari kamu diri sendiri, kamu jangan merasa kehilangan jangan merasa seperti aku takut nih kalau orang baru itu menganggap sifat aku yang kayak gini, karena sejatinya semua orang itu kan pasti sifatnya berbeda-beda kan. Ada yang baik, terus walaupun yang baik pasti dia mempunyai sifat yang jelek gitu. Intinya semua manusia tuh nggak sempurna. Nah dari kita sendiri apa kita bisa mengontrolkan saat bersosialisasi dengan orang itu bisa menentukan apa enggak gitu, bagaimana kita menghadapi orang ini, bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu. Nah itu semuanya kembali ke diri kita. Intinya kalau menurut saya jangan merasakan, maksudnya kamu boleh merasakan seperti itu, tapi ingat, kamu harus ingat diri kamu bahwa kamu berarti gitu. Kamu harus
mengingat hal-hal yang selama ini, wah aku udah berdiri ya di kelas 6 gitu. Berarti kan dengan yang kamu udah berdiri dan mau lulus ini, ada hal sangat yang diperjuangkan dalam diri kamu dari kelas 1, entah dari kamu gak betah, susah belajar, susah hafalan. Nah itu kan siapa yang membuat dirimu sampai berdiri di kelas 6 ini? Yaitu diri kamu, iya diri kita sendiri. Nah itu kamu harus melihat perjuangan dari situ, dari diri kamu sendiri. Oke? Kalau soal untuk berteman, kamu silahkanlah berteman. Kamu harus tahu tujuan berteman itu untuk apa, supaya kamu tahu artinya pertemanan. Jadi kamu nggak merasa seperti apa, seperti aku merasa nggak berarti gitu. Jadi kamu harus tahu tujuannya dulu, oke? Dengan kamu tahu tujuan kamu saat berteman itu untuk apa, dan pasti kamu akan hilanglah perasaan seperti itu gitu. Ya, iya, intinya ya kita semua hidup di sini itu tidak ada yang sempurna, oke? Jadi kembali ke kita harus lebih introspeksi diri dan juga menyesuaikan dengan bersosialisasi kita dengan orang-orang sekitar kita gitu. Oke? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak sih, kayak kalau udah bahas ini kayak apa ya, sedih aja gitu. Kayak kan aku juga berteman gak cuman mau ini, aku juga capek, maksudnya mau apa ya, kasihnya aku kan aku kayak dia selalu baik sama aku, walaupun kayak gitu dia baik. Kadang bercandanya yang berlebihan, kayak jangan, aku tuh gak bisa balas dia karena dia udah terlalu baik sama aku. Udah kayak kalau udah bahas temen kayak emang sedihnya tuh dapet aja gitu loh. Iya, jadi kamu ngerasanya kayak apa, kamu kalau misal ada yang ngejahatin kamu nggak bisa buat ngejahatin dia karena kamu melihat kebaikannya dia seperti itu. Tapi kamu nggak tahu gitu saat melihat kejahat pas dia baik, kamu nggak melihat apa yang perlakuan dia yang nggak baik gitu. Ya, apa itu positif buat kamu kayak gitu. Jadi kamu nggak menerima semua dengan dendam. Ya tapi pasti kamu merasa capek kan akan hal itu ya. Itu sih capeknya ya. Iya capek banget. Ya intinya kalau memang kamu mau ada batasan dari itu semua, silakan batasi lagi. Itu hak kamu. Kamu punya hak untuk berteman, untuk punya batasan di setiap lingkungan. Seperti itu. Intinya apa, kamu harus kembali ke diri kamu sendiri. Gitu. Jangan kamu ini masih tergantung ke apa? Iya. Kayak aku tuh ngerasa aku lebih ketergantungan sama teman. Aku temenan sama dia, ya aku menemukan sama dia. Nggak, maksudnya apa ya? Nggak boleh ada yang ini sama aku, kayak terus kalau dia main ini, terus aku nanya sama siapa? Terus aku mana-mana sama siapa? Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kalau dia temen aku ya udah nggak boleh gitu. Karena aku lebih takut ntar nggak ada yang nemenin aku, ntar nggak ada yang Iya, lebih takut gak punya teman sebenarnya sih. nah itu Leli yang saya tadi bilang, kamu itu harus tahu tujuanmu itu untuk berteman, dan satu, kamu harus kembali ke diri kita sendiri. Kamu harus melihat perjuangan kita dengan kamu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu siapa sih yang Kayak aku nggak dapat sisi orang tua di guru, aku lebih dapat sisi pokoknya menurutku tuh temen tuh kayak berarti dibanding keluarga sendiri. Itu maksudnya kayak gitu deh guru. Kayak saya tuh kalau ada masalah teman emang sedihnya tuh kan nggak kuat. karena teman itu ngerasa bagi kamu berarti banget ya. Ya coba kamu bisa bicara sama temenmu, kalau apa ya, unek-unek gitu. Iya, pernah nggak kamu mengungkapkan perasaan ke teman kamu kalau kamu nggak nyaman di sisi ini gitu. Unek-uneknya lebih ke bercanda sih, bu, kayak lah dia cuma bercanda kayak gitu. Iya, coba kamu kalau saran dari saya ya, coba kamu ajak circle
lebih ngajaknya tuh kayak ayo kita ngumpul yuk gitu, kayak merenungkan sebelum kelulusan kita gitu. Coba udah pernah belum seperti itu? Belum pernah sih Bu, kayak Iya, tapi bukan rasanya bukan unek-unek ya, kamu coba aja kayak kita makan iya dulu. sebelum ngumpul sebelum lulus gitu, sebelum lulus kita apa namanya sharing gitu sama apa sih yang kita pendem gitu selama berteman gitu. Itu saat pas mau perkumpulan aja, cuma mengajaknya seperti itu, kita ibaratnya kayak kumpulan aja sebelum lulus. Ya, lebihnya nih ya, nih mungkin kamu cuma kehidupan di pondok seperti ini, kamu belum tahu di kehidupan luar lagi. Saya kasih gambaran aja, nanti di luar tuh kamu nggak bakal bersama mereka lagi seperti itu, pasti kamu memiliki kehidupan baru lagi itu ya. Jadi ya kalau memang kamu merasa capek supaya kamu ingin lebih lega, ya coba ajak mereka untuk berkumpul untuk lebih apa, lebih apa ya, memahami gitu, supaya oh selama ini begini ya, jadi kamu enak kalau misalnya mereka menerima kayak ayo maaf gitu, jadi lega gitu. Ya, coba seperti itu. Ya, saya akan mencoba, mungkin setelah ini saya akan coba ngomong sama teman-teman saya buat kita kumpul sharing lebih dalam. Iya seperti itu ya. Oke. Makasih banyak ya Bu. Iya sama-sama, pokoknya semangat, apalagi kan bentar lagi kamu mau lulus ya. Pokoknya jangan semangat, jangan semangat, maksudnya semangat terus gitu ya Lili ya. Oke? Iya Bu, saya akan coba menjadi lebih baik, saya akan coba percaya diri untuk ke depannya. Saya akan coba ngomong juga ke teman-teman saya biar nggak ada kesalahpahaman sebelum menjalankan hidup kita di nanti. Iya, betul seperti itu. Oke, ya terima kasih juga kamu udah percaya mau cerita